This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Millennials. Apa kabar untuk di hari ini? Senang sekali aku Faiz bisa hadir nemenin kamu di Weekend Zone untuk 3 jam ke depan. Tapi sayang banget, kenapa? Karena ini hari terakhir aku siaran di Weekend Zone. Karena memang tinggal menghitung hari Millennials Radio itu akan berakhir masa siarannya. Tapi daripada kamu sedih-sedih ya di weekend kali ini, tenang aja, aku bakal kasih informasi yang paling fresh dan musik-musik yang paling enak untuk kamu. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini sampai kelar ke jam 9 nanti. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, Millennials siapa sih yang gak kenal sama penyanyi Avril Lavigne? Nah, lama gak terdengar kabarnya kalau Avril Lavigne ini baru saja menerima bintang di Hollywood Walk of Fame di California, Amerika Serikat pada Rabu 31 Agustus waktu setempat nih. Nah, dalam acara tersebut ada juga Machine Gun Kelly dan Mudson tenangan Lavigne. Nah, Lavigne ini memberikan pidato singkat saat menerima bintang tersebut. Ia bercerita momen pertama kali ketika ia mengunjungi Hollywood Walk of Fame saat masih remaja. Jadi menurutnya pada saat berusia 16 tahun dan itu liburan pertamanya ke Hollywood, dan tentu saja dia harus mengunjungi Hollywood Walk of Fame karena itu ikonis. Nah, Millennials ya, Lavigne remaja itu mengenakan sweater hoodie biru tua yang bertuliskan "Skateboarding is not a crime" ketika mengunjungi Hollywood Walk of Fame. Nah, lalu untuk menghormati momen tak terlupakan itu, Avril Lavigne ini memakai kembali sweater itu di depan bintang yang kini memiliki namanya. Wih, siapa sangka ya seorang Avril Lavigne yang 16 tahun lalu hanya menjadi seorang pengunjung ya, tapi sekarang namanya hadir di Hollywood Walk of Fame tersebut. Nah, Millennials, Avril Lavigne tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada tunangannya, produser, penulis hingga Machine Gun Kelly yang berkolaborasi dengannya. Nah, saat menutup pidatonya, solois berusia 37 tahun itu memberikan semangat pada para remaja untuk tidak takut bercita-cita, karena cita-cita Lavigne sendiri pun akhirnya terwujud setelah 20 tahun. Nah, Millennials, Avril Lavigne ini menjadi selebriti ke 2731 yang dianugerahi bintang di Hollywood Walk of Fame. Beberapa selebriti yang baru-baru ini mendapatkan bintang tersebut seperti Ashanti, band Red Hot Chili Peppers hingga Missy Elliott. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, Millennials, untuk kali ini aku punya info nih yang suka banget sama Blackpink. Nah, kabarnya Blackpink ini bukan banyak digemari sama idola-idola muda ya, atau mungkin penggemar-penggemar musik K-pop ya, tapi ternyata seperti salah satu band rock Italia itu kabarnya sangat pengen banget berkolaborasi dengan Blackpink ya. Ada salah satu band rock Italia, Måneskin, ini mengaku ingin berkolaborasi dengan girl group asal Korea Selatan yaitu Blackpink. Nah, keduanya nih sama-sama debut di MTV VMA 2022 yang digelar pada Minggu 28 Agustus 2022 waktu Amerika Serikat. Nah, saat berada di karpet merah MTV VMA 2022, grup rock ini ditanya soal artis atau musisi siapa yang mereka ingin ajak kolaborasi dan bekerja sama. Nah, dalam sebuah video TikTok yang diunggah Vanity Fair, grup rock tersebut diminta memilih salah satu musisi yang ingin diajak kerjasama atau berkolaborasi.
Nah, sang vokalis Damiano David ini lalu menyebut bahwa ia menginginkan seluruh anggota Blackpink untuk diajak collab. Nah, ucapannya itu kemudian disambut antusias oleh anggota Maneskin lainnya. Nah, kemudian ketika ditanya oleh Vanity Fair, David juga mengatakan bahwa Blackpink merupakan artis yang ingin diajak swafoto selain Eminem. Nah, Millennials, Maneskin dan Blackpink tampil untuk pertama kalinya dalam acara musik MTV VMA 2022. Nah, keduanya ini membawa pulang penghargaan atas lagu masing-masing, di mana Maneskin ini memenangkan nominasi alternatif video untuk lagunya I Wanna Be Your Slave, sementara Blackpink memenangkan Best Metaverse Performance atas konser spesial PUBG mereka bertajuk Blackpink The Virtual. Nah, salah satu member Blackpink, Lisa, juga turut meraih penghargaan sebagai Best K-pop atas single solonya Lalisa, di mana dalam ajang tahunan yang diselenggarakan di New Jersey pada 28 Agustus itu, Maneskin membawakan lagu Supermodel. Nah, penampilan mereka sempat menuai kritikan terhadap VMA akibat adanya penyensoran dalam tayangan penampilan Maneskin. Di tengah sesi, tiba-tiba terdapat gambar jauh panggung VMA yang bukan berisi Maneskin. Nah, penyensoran tersebut ditenggarai bagian dada bassist band tersebut, Victoria De Angelis, terbuka. Nah, di sisi lain, Blackpink di acara itu menampilkan Pink Venom, single utama dari album kedua mereka, Burn Pink, yang akan dirilis lengkap pada 16 September mendatang. Wah, kita nantikan aja ya kalau benar-benar Blackpink itu bakal berkolaborasi dengan Maneskin. Pasti hasilnya sangat keren banget kali ya. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now, 1 tahun. Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Selamat pagi untuk millennials yang baru aja stay tune, ataupun untuk kamu yang baru aja memulai aktivitasnya. Aku ingatin, jangan lupa untuk sarapan, dan mudah-mudahan ya bisa bikin kamu semangat menjalani hari ini. Nah, millennial, siapa sih yang gak kenal sama Jemimah ya, salah satu jebolan ajang pencarian bakat. Nah, ternyata bukan hanya sukses di bidang tarik suara, Jemimah juga ternyata sukses di bidang pendidikan loh. Nah, ini terbukti ya kalau dia itu lulus dari Universitas Diponegoro atau Undip dengan berpredikat cum laude dengan IPK 3,57 pada hari Sabtu 30 Juli 2022 yang lalu. Keren ya. Mahasiswa Fakultas Hukum Undip ini mengaku capaian tersebut tidak semulus yang dibayangkan. Nah, pasalnya Jemimah ini mengatakan dirinya harus merelakan timeline hidupnya yang mau tidak mau tidur, yang tidak mau mundur ya akibat kesibukan yang dikerjakan. Nah, wanita bernama lengkap Juanita Jemimah Cita ini menceritakan masa kuliahnya yang juga diselingi dengan keikutsertaannya dalam ajang pencarian bakat. Nah, berdasarkan ceritanya, Jemimah ini memulai karir di dunia musik pada saat dirinya menginjak semester ke-7. Nah, mengerjakan kewajibannya sebagai mahasiswa sekaligus tuntutannya menjadi penyanyi diakui Jemimah bukanlah hal yang mudah. Nah, seringkali ia kesulitan dalam membagi waktu hingga terpaksa mengurangi waktu tidurnya. Nah, meski demikian ya, pelantun single separuh ini tidak lantas menyerah pada tugasnya sebagai mahasiswa begitu saja. Menurutnya pendidikan bernilai penting bagi hidupnya hingga dirinya enggan untuk menunda studi. Woi, keren banget ya. Dan ini terbukti kalau Jemimah ini lulus ya dari Undip dengan predikat cum laude. Nah, aku salut banget nih sama mereka yang kayaknya tidak lupa dengan pendidikannya ya, sesibuk apapun dengan aktivitas di dunia entertain, tapi pendidikan tetap nomor 1. Wah, congrats nih untuk Jemimah, semoga kedepannya bisa lebih baik. Dan kita tunggu ya karya-karya terbarunya di Belantika Musik Indonesia. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Mohon perhatian kepada seluruh pendengar setia Millennials Radio, diinformasikan bahwa mulai hari Senin 5 September 2022, Millennials Radio akan resmi menghentikan operasional siarannya.
Namun kamu gak usah khawatir, buat kamu yang kangen akan siaran-siaran dari para virtual announcer Millennials Radio, kamu masih bisa dengerin seluruh keseruan siaran Millennials Radio melalui Millennials Radio Podcast yang tersedia di sejumlah platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk kamu yang kangen akan playlist Millennials Radio, gak usah khawatir juga. Karena playlist Millennials Radio bisa kamu dengerin 24 jam nonstop di zeno.fm/radio/millennialsradio atau klik link di bio Instagram kita di @millennialsradio. Selain itu, playlist 24 jam Millennials Radio juga bisa kamu dengerin via aplikasi dan website online Radio Box, Zeno Media, dan MyTuner. Terima kasih untuk kesetiaannya selama ini. Terima kasih Millennials Radio pamit. Tips aku pertama kali merantau tuh aku berkeyakinan kalau aku tuh sendirian di situ. Jadi aku hanya mengandalkan diri aku sendiri. Even ada teman-teman yang sama-sama dari Palembang di Unpad, tapi kayak ya aku sendiri gitu ujung-ujungnya. Jadi aku sebanyak mungkin berbuat baik kepada orang gitu lah. Sebanyak mungkin kalau bisa nolong orang, ya kita nolong orang gitu kan. Akhir-akhir ini tuh banyak banget I-pop atau musisi Indonesia yang merilis lagu, ada yang comeback, ada yang debut. Pokoknya banyak banget deh. Biasanya kalau santai, millennials pada ngapain sih? Kalau gue sendiri, sobat millennials, biasanya gue baca buku. Gue sering banget dikatain kutu buku. Siapa sih millennials di sini yang ngerasain hal yang sama? Suka dibilang kutu buku, terus kita identik dengan nerd, atau kita juga sering dibilang freak karena kayak secinta itu sama buku. Ketinggalan dengerin keseruan siaran Millennials Radio? Gak usah khawatir, sekarang sejumlah program Millennials Radio bisa kamu dengerin ulang kapanpun dan dimanapun via Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Anchor, dan sejumlah platform podcast lainnya. Jadi yuk di follow podcast sekarang juga. Millennials Radio Podcast is a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah Millennials, ya beberapa waktu lalu itu sempat ada kabar yang katanya bakal ada kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Nah imbasnya nih, banyak beberapa SPBU yang ada di seluruh Indonesia itu pada antriannya panjang banget ya. Banyak orang tuh berbondong-bondong untuk membeli BBM ya, karena saking takut harga BBM itu naik. Dan pastinya ini membuat ya Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Ito Ginting ikut berkomentar. Nah dia ini mengimbau ya agar masyarakat agar tidak panik buying dalam membeli bahan bakar minyak atau BBM. Nah hal ini merespon antrean panjang di banyak pom bensin seiring ramainya pemberitaan soal rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia menjelaskan antrean panjang semata-mata itu terjadi karena panik buying oleh masyarakat. Oleh karena itu ia mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan saja. Dan tentunya antrean konsumen BBM itu lebih disebabkan kekhawatiran terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, dari mana santer kabar yang beredar harga BBM jenis Pertalite dan Solar itu bakal naik per hari Kamis yang lalu 1 September 2022. Nah hal ini karena dari Pertamina sendiri belum ada arahan dari pemerintah untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi itu. Nah stok BBM bersubsidi dipastikan masih mencukupi di terminal-terminal SPBU yang ada. Nah jadi untuk kamu nih yang pernah ngantri ya beberapa waktu lalu lantaran takut banget harga BBM naik ya, ada baiknya sih kamu buang deh ya kebiasaan untuk panik dalam membeli, karena justru itu yang bakal membuat
BBM itu semakin langka. Nah, jadi kamu santai aja ya. Jalani aja prosesnya dan tentunya kamu beli sesuai kebutuhan deh ya millennials. Jangan sampai membeli sesuatu berlebihan apalagi sampai nyetok di rumah. Wah, itu sangat berbahaya sekali dan tentunya ini bisa membuat stok BBM itu menipis ya. Bayangin aja kalau semua orang tuh ngelakuin hal yang sama dengan kamu lakuin, otomatis ya kita yang mungkin tidak melakukan hal tersebut jadi harus mendapat imbasnya. Nah, jadi selalu aja ya dan tentunya ini masih dalam hal yang wajar ya millennials, dan karena memang belum ada kenaikan BBM yang secara signifikan. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. 1 tahun millennials, perjalanan merakit mimpi. Nah, millennials siapa nih yang nggak kenal sama Cici Citayam? Apalagi dia sempat memviralkan sebuah kata yang bermakna selebeu ya. Nah, tapi ternyata kata selebeu ini ya baru-baru ini itu kabarnya diblokir loh oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Kenapa ya millennials? Jadi ya usut punya usut, kata selebeu itu memiliki arti yang tidak baik, yaitu mengandung mesum dan pornografi. Nah, dilansir dalam Instagram @tanterempong.official membagikan informasi mengenai kata-kata selebeu yang ternyata bermakna porno. Nah, diduga ya kalau selebeu ini merupakan plesetan untuk kata yang berbau mesum dan pornografi. Wah, aku baru tahu ya millennials. Nah, bahkan tak jarang juga yang mengartikan bahwa kata selebeu ini sebagai hubungan seks. Nah, tak hanya itu, ternyata kata selebeu ini masuk dalam situs ulasan FV Dark Side of Dimension dalam kategori hal-hal yang berbau pornografi agar tidak terdengar menjijikan. Nah, Kak Seto Mulyadi, pakar anak, juga mengatakan bahwa kata selebeu ini tidak cocok untuk dipakai oleh anak-anak. Hal itu, kata yang viral itu mengandung arti porno jika dibiarkan. Jadi untuk kamu nih ya millennials, mulai sekarang jangan digunain lagi kata selebeu ya. Apalagi kalau kamu udah tahu makna dari kata itu berbau mesum dan pornografi. Nah, dia nggak jarang ya, itu kadang-kadang kita tuh sering banget nih ngikutin satu kata atau satu kalimat yang kita sendiri tuh belum tahu maknanya. Apalagi nih untuk anak-anak yang masih di bawah umur, kayaknya untuk para orang tua harus benar-benar bisa memperhatikan ya anak-anaknya dalam penggunaan media sosial. Karena memang zaman sekarang media sosial itu cepet banget ya untuk dinikmati oleh siapa aja, apalagi kalau misalnya kontennya itu berbau pornografi dan tidak baik ya. Jadi peran kita sebagai orang tua itu sangat penting banget loh. Oke, dan untuk kamu jangan kemana-mana karena selepas ini aku bakal kasih informasi menarik. Jadi tetap di Weekend Zone bareng aku Faiz sampai nanti di edisi terakhir ya siaran Millennials Radio untuk hari ini. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, millennials siapa nih di antara kamu yang kelihatannya agak stres banget ya sama berat badan kamu? Nah, apalagi kamu sudah berbagai macam cara udah mencoba, tapi kayaknya berat badan kamu masih segitu-gitu aja. Nah, yang paling penting nih kamu bisa menjaga pola makan, dan selain itu harus cukup istirahat ya. Nah, untuk mendapatkan istirahat yang maksimal, pastikan kamu tidur dengan kondisi yang nyaman. Nah, ada di antara orang yang mungkin bisa tidur dengan lampu menyala, tapi ada juga orang yang memang harus tidur dengan lampu benar-benar padam. Nah, kamu tim yang mana nih? Lampu nyala atau lampu padam nih millennials? Nah, kabarnya ya dilansir dari Klik Dokter ya, kabarnya mereka yang
tidur dengan lampu padam itu bisa menurunkan berat badan loh. Nah, seperti yang dilansir dari Klik Dokter, temuan ini dipublikasikan di JAMA International Medicine. Menurut studi tersebut, lampu menyala dan kenaikan berat badan ternyata cukup berkaitan. Nah, sebelumnya memang ada penelitian menyebutkan bahwa tidur dengan lampu menyala membuat badan gemuk. Nah, mematikan lampu saat tidur mungkin merupakan aktivitas yang berguna untuk mengurangi kemungkinan kenaikan berat badan atau menjadi obesitas ya. Menurut penulis utama penelitian ini, Dr. Young Moon Mak Park, peneliti dari US National Institute of Environmental Health Science Amerika Serikat. Jadi menurut Dr. Park, paparan cahaya saat tidur ini dapat menurunkan atau menekan hormon tidur melatonin dan mengganggu siklus tidur bangun alami. Nah, hal ini juga dapat mengganggu variasi hormon stres sehari-hari dan mempengaruhi proses metabolisme lainnya sehingga berkontribusi pada penambahan berat badan. Jadi ternyata kualitas tidur itu juga mempengaruhi berat badan kamu. Nah, kalau kamu tim yang mana nih, millennials ya, tidur dengan lampu menyala atau tidur dengan lampu padam? This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, Millennials ya, ternyata nggak perlu muluk-muluk loh menciptakan bahagia. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat hari berjalan sempurna. Nah, secara garis besar, penelitian terbaru ini menunjukkan ada 3 kunci utama yang membuat hari akan terasa sempurna. Nah, ketiga kunci utama itu diantaranya tertawa, makan berkualitas, dan tidur nyenyak. Nah, kalau kamu menjalani 3 aktivitas ini dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu termasuk orang yang bahagia loh. Nah, studi terbaru dari Lotoland ini menanyakan cara orang menghabiskan waktu yang membuat mereka merasa hari berjalan dengan sempurna atau menyenangkan. Nah, sebanyak 2000 orang itu terlibat dalam survei di Inggris ini. Jadi millennials ya, sebagian besar orang hanya memerlukan rumah untuk membuat hari terasa sempurna. Menurut studi ini, hari yang sempurna meliputi bangun pada pukul 8 pagi dan tidak akan tidur sampai pukul 11 malam. Nah, waktu luang itu digunakan untuk beragam kegiatan, mulai dari tertawa, makan, hingga bernyanyi. Nah, 3 dari 10 partisipan mengatakan mereka akan bersantai dan menonton film favorit mereka. Nah, millennials ya, 1 dari 10 orang menyatakan hanya ingin menyanyikan lagu di kamar mandi. 4 dari 10 orang percaya bahwa mendengarkan musik adalah kunci untuk memiliki hari yang sempurna, dengan beberapa lagu yang paling populer. Nah, selain itu sebanyak 15% partisipan memilih untuk menghabiskan waktu makan malam sebanyak-banyaknya, sementara 22% responden mengatakan mereka akan melakukan apapun selain menghabiskan sepanjang hari dengan memakai piyama. Nah, millennials ya, gimana nih dengan kamu? Apakah kamu termasuk bagian dari orang-orang yang bahagia? Nah, sebenarnya sih kalau kamu pengen bahagia itu gampang banget ya, karena kebahagiaan itu kamu yang ciptakan. Jadi kalau kamu sudah mampu menciptakan kebahagiaan itu, otomatis deh apapun yang kamu kerjakan itu bisa mudah dan kamu jadi bersemangat dalam menjalani hari-hari berikutnya. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu? Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh.
Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio dan Twitter @millennialsradio_. Sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus, siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu gak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on-airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com promotion.millennialsradio@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 0859 4611 3535 0859 4611 3535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah Millennials ya, kalau kamu termasuk orang yang seneng banget olahraga, tapi samping itu kamu memiliki kesibukan yang padat di aktivitas harian kamu, terkadang banyak orang yang nyempetin olahraga di waktu-waktu senggang ya. Ada orang yang seneng olahraga di pagi hari, ada yang bisa olahraga di siang hari. Bahkan nih untuk kamu yang aktivitasnya padat, itu terkadang mengharuskan olahraga di malam hari. Nah tapi tahu nggak nih Millennials ya, ternyata untuk kamu nih yang seneng banget olahraga di malam hari, terutama mendekati waktu tidur, itu ternyata akan memicu gangguan tidur, bahkan mengganggu kesehatan jantung loh. Nah banyak orang ya memang memilih waktu olahraga di malam hari karena sibuknya aktivitas sehari-hari. Nah tapi olahraga ketika malam hari ternyata tidak disarankan. Nah melansir laman Sehatku, olahraga ketika malam hari apalagi mendekati waktu tidur akan menyebabkan terjadinya gangguan tidur. Nah ini karena olahraga akan meningkatkan suhu tubuh, metabolisme, detak jantung, dan juga aliran darah. Nah padahal untuk tidur kita harus dalam kondisi yang rileks nih. Nah Millennials, selain itu mengutip laman World of Buzz ya, dikatakan bahwa berolahraga di malam hari akan membutuhkan lebih banyak energi, dan ini akan membuat tekanan darah naik dengan cepat sehingga mengganggu kesehatan jantung. Pasti dong ya, kamu tujuan olahraganya untuk sehat, tapi kalau misalnya ujung-ujungnya itu justru membahayakan kesehatan kamu, wah ada baiknya kamu harus ubah kebiasaan kamu tersebut ya. Karena yang terpenting itu olahraga menurut aku gak mesti berat ya, tapi yang ringan-ringan aja asalkan kamu melakukannya secara rutin dan teratur. Dan yang paling penting harus bisa memilih olahraga apa yang cocok dengan kebutuhan tubuh kamu dan waktu yang tepat ya. Jadi usahakan nih untuk kamu yang sedang banget olahraga, jangan olahraga di malam hari ya kalau nggak mau, seperti artikel yang baru aku bagikan tadi. Oke? This is Weekend Zone. This is Weekend Zone.
This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah Millennials, siapa nih yang merasa gak enak badan ketika bangun pagi? Padahal ya, kamu tuh baru aja tidur semalaman. Nah bukannya merasa segar, tapi malah merasa lelah. Nah terkadang Millennials ya, bahkan tubuh kita tuh sampai sakit kepala dan tubuh itu terasa pegal banget. Nah padahal sama-sama kita tahu kalau tidur adalah waktu yang dibutuhkan organ untuk berproses. Ya, sel-sel dalam tubuh meregenerasi. Nah Millennials ya, maka dari itu banyak ahli kesehatan mengatakan agar setiap orang ini harus rutin menerapkan pola tidur yang berkualitas agar keesokan harinya bisa lebih fit. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih ya yang menyebabkan tubuh jadi nggak nyaman dan nggak segar saat bangun dari tidur? Jadi dikutip dari laman Dream, Dr. Ida Rohmawati, seorang psikiater, menjelaskan kalau pemicu seseorang yang kerap merasa lelah setelah bangun tidur perlu dikaji lebih jauh penyebabnya. Nah terutama bila kelelahan tersebut berlangsung lebih dari 6 bulan. Nah itu bisa dikonsultasikan ke ahli medis ya Millennials. Nah selain itu ada beberapa penyebab atau kemungkinan, diantaranya itu bisa disebabkan oleh stres. Nah saat seseorang mengalami stres, tingkat kewaspadaan meningkat. Ketika dalam kondisi tersebut, gelombang otak dominan di gelombang beta. Nah ini adalah gelombang yang berkaitan dengan tingkat kesadaran, kewaspadaan, fokus, dan gairah yang tinggi. Nah gelombang beta juga biasanya muncul ketika seseorang sedang berpikir atau membuat suatu keputusan. Nah padahal untuk bisa beristirahat, setidaknya gelombang otak ada di gelombang alfa, delta, dan theta. Itu adalah gelombang yang biasa muncul saat meditasi dan tidur. Nah kemudian ya Millennials, itu juga bisa disebabkan karena insomnia. Nah tahu nggak nih, ternyata rata-rata kebutuhan tidur orang dewasa 4-8 jam. Nah salah satu indikator insomnia adalah bangun tidur nggak segar. Bisa karena sulit mulai tidur, bisa tidur tapi mudah terbangun, atau tidur tidak utuh ya. Bisa bangun tidur lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah beberapa jenis gangguan tidur yang bisa menyebabkan tubuh lelah saat bangun tidur selain insomnia adalah sleep apnea dan narkolepsi. Itu dia ya beberapa diantaranya nih Millennials. Nah pastikan ya kalau kamu pengen tidur nyenyak, pengen bangun tidurnya lebih fresh ya, pastikan kamu tuh terhindar ya dari 2 hal tersebut. Sebenarnya ada banyak sih, cuma aku ngasih taunya cuma 2 aja karena memang ini yang sering banget dialami oleh siapapun termasuk aku sendiri ya. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah Millennials ya, memang kebiasaan baik itu bakal memberikan dampak positif untuk kamu nih. Apalagi kalau kamu yang seneng banget baca buku. Nah kabarnya ya ternyata kebiasaan baca buku itu dapat membuatmu berumur panjang loh. Nah Millennials, dilansir dari Vimela, membaca buku umumnya dianggap sebagai hobi atau kegiatan pengisi waktu luang. Hanya orang-orang yang suka buku dan membaca yang mungkin menikmati kegiatan ini. Nah sebuah penelitian menemukan bahwa membaca buku 30 menit per hari itu mampu meningkatkan harapan hidup seseorang yang berusia 50 tahun ke atas sebanyak 2 tahun loh. Dengan kata lain, orang lebih panjang umur ketika rajin baca buku, dan efek ini tidak didapatkan jika kamu hanya membaca majalah atau koran. Jadi untuk kamu yang punya waktu luang, gak ada salahnya deh ya, daripada kamu scroll media sosial dengan berita-berita hoax yang mungkin bisa berdampak buruk untuk kamu. Nah mending kamu baca buku yang bermanfaat, yang bisa memperbaiki diri kamu jauh lebih baik. Setuju ya Millennials ya? This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is the first virtual radio in Indonesia. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on. Aku untuk kamu. Aku untuk kamu. Dan semua
wait 이건 치명적인 사태 Shutting me down 지어볼까 모두가 say I'm too much untuk selamanya rasa ini tercipta indahnya. Now you're listening to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nagro Aceh, Darussalam. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Wah, Millennials, gak kerasa nih, aku Faiz harus pamit undur diri nemenin kamu di Weekend Zone untuk hari ini, di hari Sabtu di tanggal 3 September 2022. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau ini merupakan siaran terakhir aku di Weekend Zone. Dan tentunya ini menjadi kenangan yang paling berkesan ya dalam kehidupan aku selama aku bersiaran di Millennials Radio. Nah, aku juga mohon maaf nih kalau selama aku nemenin kamu di Weekend Zone banyak kesalahan, banyak hal yang tidak baik, itu tolong jangan ditiru ya. Tapi semoga aja apapun itu, dimanapun kamu berada ya, semoga kita tetap bisa ketemu kembali ya Millennials, tentunya dengan semangat yang baru dan lebih baik lagi ke depannya ya. Aku Faiz pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang udah aku puterin bisa bikin weekend kamu lebih seru lagi. Mohon maaf nih untuk semuanya. Aku Faiz pamit di Weekend Zone untuk pagi ini. Selamat pagi, happy next weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.